selain beli barang, mereka juga butuh kenyamanan terhadap barang itu sendiri. Karena buat kita golfer, nggak semua stick itu cocok sama kita kan. Betul, itu mesti di Jadi, garis bawah tuh ya. benar gitu. Stick paling mahal belum tentu sticknya paling bagus buat kita. Halo, selamat datang di Meet the Golfer on CEO Talks, persembahan Kompas 100 CEO Forum powered by PLN. Bersama saya Andri Sena, dan di sini sama seperti episode terakhir, kita masih membahas seputar golf, namun yang kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi di industrinya. Dan saya nggak sendiri, pasti bersama narasumber, dan kali ini bersama narasumber cukup muda. Dia memulai bisnisnya di industri golf dan cukup unik. Di sini saya bersama Mas Ivan Alexander Owen. Thank you Mas, sudah datang Mas. Halo, Ya. thank you juga udah ngundang. Ini adalah co-founder dari Garasi Golf. Ya. Nah mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas, Mas Ivan dan juga Garasi Golfnya, biar publik tahu nih. Karena kan yang nonton di sini nggak cuma golfer doang, tapi banyak juga dari publik atau umum Mas. Silakan Mas. Halo semuanya, nama saya Ivan. Saya co-founder dari Garasi Golf. Jadi kalau Garasi Golf itu sebenarnya udah dari tahun 2020. Pas pandemi ya? Pas pandemi, bener. Awalnya kita dari online. Garasi Golf itu sebuah platform yang menyediakan media untuk jual beli stick-stick golf dan equipment golf. Bisa itu bekas atau brand new. Cuman ya kalau bisa jual beli stick golf rata-rata bekas lah ya, second hand gitu, pre-owned. Garasi Golf sebenarnya ada 3 orang, saya salah satu co-foundernya. Oh bertiga berarti ya? Kita bertiga, betul. Jadi kita bertiga kemarin pas pandemi itu. Waktu itu baru-baru mulai golf juga sih. Sebenarnya saya mulai golf tuh waktu beberapa saat sebelum pandemi lah. Jadi saya masih ngerasain tuh waktu driving range sepi, mau datang aja nggak perlu ngantri gitu. Itu masih ngerasain. Tiba-tiba beberapa lama kemudian pandemi. Nah saat pandemi booming ya? Iya booming. Aku juga masih cupu banget baru belajar. Terus semua driving range sudah rame, orang-orang pada main. Di situ ketemu teman juga, kita bertiga sama-sama ngerasa kalau sebagai pemula mau beli stick golf tuh kok kayaknya agak sulit ya. Karena buat komitmen ke gamenya aja belum ada, tapi udah butuh stick golf, ya kan? Kalau kita lihat harga stick golf yang baru-baru cukup mahal. Cukup mahal, ya kan? betul. Apalagi dengan umur aku yang waktu itu baru lulus kuliah. Oh enggak, sorry, aku masih kuliah pas semester akhir kayaknya. Iya, semester akhir. Terus udah harus beli peralatan golf lengkap dengan harga segitu. Mahal banget. Pusing juga sih. Sampai puluhan juta ya nih. Iya, untuk biar teman-teman tahu ya, kalau misalnya full set golf udah pasti puluhan juta untuk lengkapnya. Puluhan juta tuh range-nya 20 sampai 30 lah. Walaupun kita bilang untuk yang 100 juta juga ada, tapi yang 20-30 3 tahun lalu sih. Tergantung sekarang juga. bisa kayak 50 ke atas deh. Betul. Jadi udah tinggi banget harganya. Buat umur segitu sulit lah ya kita iya, menjangkau. Makanya. Ya. Jadi ini gimana ya paling jalan paling mudahnya adalah ya beli stick second. Nah, tapi pada saat itu untuk beli stick second itu platformnya masih sulit, betul. Gitu. Jadi entah kita ketemu sama orang yang memang udah jual produknya ya, atau kita berusaha cari-cari di forum-forum gitu itu yang sulitnya. Belum lagi kalau kita cari di forum-forum kita nggak tahu mana asli mana palsu. Itu dia tuh ya tantangannya. Kepercayaannya juga kita masih sulit gitu kan, karena kita nggak kenal orangnya. Akhirnya berangkat dari sana, keresahan dari sana, aku dan teman-teman buat ya udah kita coba bikin aja platform Instagram buat jual beli stick-stick bekas. Namanya Garasi Golf. Namanya Garasi Golf, benar. Nah, perkembangan dari situ tuh coba diceritain gimana dari online ke offline. Biasanya nih kan pas COVID tuh biasanya orang punya toko offline, COVID dibikin online. Lah ini kok udah punya online dan kayaknya nyaman-nyaman aja di online, kok tiba-tiba punya toko dan nggak cuma satu tokonya nih. Iya, jadi kalau sekarang sih ya puji Tuhan Garasi udah ada 3 toko. 3 tuh. Berangkat dari online itu semua, benar. Jadi waktu dari online tahun 2020, kurang lebih 2021 awal, waktu itu Corona naik lagi kan. Corona naik lagi, ya tapi kita tetap ngerasa bahwa toko offline itu diperlukan. Karena teman-teman golfer ini selain beli barang, mereka juga butuh kenyamanan terhadap barang itu sendiri. Karena buat
kita golfer, nggak semua stick itu cocok sama kita kan. Betul, itu mesti di Jadi, garis bawah tuh ya. Benar, gitu. Stick paling mahal belum tentu sticknya paling bagus buat kita. Wah, itu bisa jadi thumbnail tuh, bisa di caption nanti ya. Stick yang mahal belum tentu bagus buat kita. Iya, Benar gitu. tuh. Dan stick murah pun bisa jadi itu stick yang paling Stick cocok yang buat terbaik, kita. betul. Iya, gitu. Jadi semua kecocokan masing-masing. Nah, dari situ teman-teman golfer ini memang ternyata harus coba stick-stick yang mereka mau beli. Oke. Gitu. Tapi ada beberapa juga yang udah pernah coba, jadi tinggal beli di online itu kan bisa. Ya. Nah, tapi buat yang benar-benar bingung nih, nggak tahu sama sekali, oh yang mereka ternyata butuh coba juga stick-stick itu. Maka dari itu kita pikir kayak, ya sepertinya kita butuh ya toko offline itu, selain menambah kepercayaan orang-orang, kita juga bisa ngasih fasilitas lebih sama customer kita. Itu untuk coba stick-sticknya langsung gitu. Oke, tapi kayaknya di toko tuh nggak cuma stick ya. Dan uniknya lagi Oh nih, iya, benar. ada brand-brand aparel atau brand-brand baju, celana yang kayaknya sedikit beda daripada toko-toko golf konvensional, yaitu adanya industri lokal. Nah, ini boleh diceritain gimana Garasi Golf mengangkat industri lokal di golf nih? Iya, memang konsep awalnya waktu itu ya karena kita berangkat dari online jual beli stick golf, ya offline-nya juga jadi jual beli stick golf gitu. Oke. Cuman ya kita sadari kita butuh hidup ya, kita butuh profit juga ya dari Cuan. toko gitu ya. Kalau cuma berharap dari jual-jualan stick golf doang, Betul. itu pasti sulit. Betul. Gitu. Jadi kemarin kita pikir gimana caranya kita cari fast moving itemnya nih. Fast moving, betul. Oh ya, ternyata ketemulah di aksesoris dan di apparel. Apparel, oke. Aksesoris itu bisa banyak. Aksesoris golf tuh ternyata perintilan juga banyak banget gitu kan. Aksesori, ya. Head cover lah, terus perintilan ball marker, glove shoulder dan lain-lainnya. Jadi itu kita punya juga. Dan di bagian apparelnya nih, karena ternyata teman-teman golfer makin sekarang ini itu mementingkan penampilannya juga. Daripada skill kadang-kadang ya. Yang Benar. penting gaya dulu, skill nomor 18. Benar, dan nggak masalah, Nggak sama sekali masalah, nggak masalah, silakan, karena betul. ya itu kan penampilannya masing-masing gitu kan. Jadi mereka tuh suka banget sama apparel golf nih, dan mereka nggak mau pakai apparel yang bukan golf, gitu kan. Oke, ya udah kita mau masukin apparel berarti ke toko kita. Nah, terus kita lihat, oh apparel golf yang mainstream ini, brand-brand seperti ya yang kita sudah tahu itu dikuasai mayoritas oleh brand-brand luar. Betul. Dan sepertinya kita buat toko yang baru mulai sulit untuk masukkan brand-brand seperti itu di toko kita. Gimana kalau kita cari unique selling point kita? Unique selling point yang berarti di Iya. kuncinya. Oke. Di waktu itu tahun 2020 di saat Garasi Golf baru mulai, setelah 2021-nya itu akhirnya mulai bermunculan brand-brand lokal Ya. yang di industri golf gitu. Jadi pandemi kan kemarin semuanya serba online, jadi banyak brand-brand kecil yang kemarin bermunculan juga. Pasti teman-teman semua di sini ngerasain. Ya. Dari situlah kita berpikir bahwa kayak kayaknya menarik nih kalau misalnya kita engage brand-brand lokal ini untuk jualan di tempat kita. Jadi kita sebagai medianya konsen di tempat kita dan kita yang mendistribusikan produk mereka. Iya. Tuh, karena waktu kemarin pandemi mereka ini kan semua dari online. Ternyata brand-brand lokal ini juga pengen banget punya toko offline sebenarnya. Iya, tapi keterbatasan mereka ya Betul. pasti ya. Dan di situ kita sebagai wadah juga jadinya untuk inkubator brand-brand lokal ini. Itu yang mulai dari kecil, pelan-pelan kita juga saling sharing, kita berdiskusi. Jadi kita bantu mereka juga untuk grow, kitanya juga grow gitu. Waduh, itu dia tuh. Seru. Jadi saling support juga, naik nggak cuman asal naik juga barang produksi luar. Benar. Kalau kata pemerintah kan juga, Pak Jokowi juga bilang memboost industri lokal nih, Ya, jangan sampai kalah. betul. Karena memang sebenarnya konveksi itu banyak di Indonesia. Wah, banyak banget. Brand-brand luar pun, macam brand-brand besar itu, mostly made in Indonesia. Banyak banget, terutama gloves. Nah, itu ya. Gloves tuh sarung tangan golf ya. Iya, sorry, gloves itu sarung tangan golf. Iya. Dan itu Sarung pabrik tangan. terbesar di Indonesia, di Jogja kayaknya. Iya, benar. Dan itu nggak cuma Jogja, itu Bandung ada, Jogja ada, Semarang ada. Itu brand-brand terkenal kalau misalnya produksi gloves. Kalau bukan Indonesia berarti nggak bagus glovesnya. Itu dia. Iya, itu benar tuh. Iya kan? Itu benar. Itu benar. Rata-rata kalau nggak made in Indonesia, made in Pakistan biasanya. Iya. Nggak ada made in Korea gitu. Kayaknya aku belum pernah nemu sih. Ya, jujur. itu yang bikin Pak Jokowi sebenarnya gerem kan. Kenapa Iya. kita cuma jadi produsen doang tapi nggak bisa kayak dapat tenare gitu loh. Brandnya semua dari luar semua benar. dikirim keluar, dicap balik sini, harga udah 3 kali lipat. Benar. Gitu. Tapi memang mungkin dari lokal ini juga mungkin problemnya adalah di branding kali ya. Karena Iya. branding kan juga cukup butuh biaya besar.
dibanding lawan industri asing yang sudah cukup kuat backbone-nya. Ya. Ya, makanya karena di garasi golf di boost juga mungkin. Betul. Ya, selain dari branding mungkin lebih ke ya behavior konsumernya juga. I see. Oke. Gimana mereka merasa pride yang lebih di saat mereka pakai brand luar itu, padahal brand lokal juga nggak kalah kerennya gitu. Banyak banget sekarang brand-brand lokal yang keren-keren banget loh. Betul. Dengan brandingnya. Mengingat balik ke topik tadi, nah ini gimana kita ngeliat trennya nih? Tadi kan ada toko dan mulai online offline di industri lokal. Ngelihatnya Mas Ivan sendiri gimana nih ke depannya untuk brand-brand ini? Apakah lokal bisa bersaing dengan luar? Lokal bisa bersaing dengan luar ya balik lagi tergantung skalanya ya. Ya kita tetap aja harus ngomong secara logika. Ya kalau kita bandingin sama brand-brand yang udah besar banget yang mainstream ya kita butuh waktu untuk catch up ke sana. Tapi untuk menjadi brand yang maksudnya grow bigger than sekarang itu sangat amat possible. Dan bahkan bisa sampai ke luar negeri pun itu sangat amat possible. Dan udah ada kayaknya yang sampai berjualan ke Malaysia, betul, ke Singapura. Iya. Itu ada juga benar. Ya itu banyak hal yang harus ditingkatkan juga sih dari kapasitas kita di Indonesia ini. Dan tapi bukan berarti mustahil ya. Sangat amat mungkin. Ya. Itu yang pastinya harus disupport juga sama konsumer kita di Indonesia. Betul, golfer juga harus milih-milih nih ya. Mungkin juga dari 10 barang nggak harus semuanya 10-10-nya mungkin barang luar, tapi ada juga lokal. Karena juga memang saya pun juga pakai brand lokal juga. Ya itu yang menarik sebenarnya. Jadi banyak yang bilang kayak, oh yang pakai brand lokal itu segmennya beda sama orang yang pakai brand luar gitu. Sebenarnya enggak juga sih. Karena kita kalau golfer coba, Mas Andri punya berapa baju buat main golf? Nggak mungkin cuma 2 atau 3, aku yakin. Agak banyak sih bang. Tahu pasti banyak banget, beli mulu, ya kan. Nah, golfer kan pada pakai baju banyak, mereka nggak mau datang ke lapangan golf pakai baju yang itu lagi. Betul. Jadi banyak belinya. Ya karena harus belinya banyak, maka variasinya juga harus banyak. Jadi sebenarnya yang punya brand lokal pasti punya brand luar juga, dan yang punya brand luar itu pasti pengen punya brand lokal juga. Mostly kayak gitu. Berarti ya. Iya, jadi bukan berarti orang yang pakai brand lokal jadi nggak mau pakai brand luar atau sebalikannya, enggak sih. Saling iya. Nah, kalau lihat dari pilihan-pilihan produk nih, dari data-data yang ada, bisa diinfo nggak nih? Golfer di Indonesia itu lebih suka produk yang seperti apa sih? Apakah tadi kita bilang ada yang fast moving, slow moving. Kalau slow moving mungkin kalau equipment, mungkin orang nggak akan punya banyak kali ya, beda sama baju. Nah, market Indonesia bagaimana nih behavior ini? Ya market kita tetap aja masih melihat tren di luar ya. Jadi sebenarnya tren golf kita itu juga mirip-mirip kok sama tren di industri lain juga. Iya. Contohnya nih Hallyu Waves ya, Korean Waves nih. Tadi aku masuk datang aja lagunya udah Korea Ditto gitu kan. Sama di golf kita juga kayak gitu kan. Kita ngelihat karena kemarin Korea lagi naik, kita ngeliat industri Korea. Jadi brand-brand yang Korean gitu itu kemarin naik juga. Ya kan. Terus kemarin berita-berita di luar ada stick-stick baru, launching stick yang keren dipakai oleh Tiger Woods dan lain-lain ya. Kita juga melihat ke arah sana sih. Jadi sebenarnya kalau dilihat tren industri golf kita, sebenarnya mirip-mirip juga kok sama industri-industri lain gitu. Masih ngelihat ke luarnya juga. Pilihan barang kita apa sih nih? Apakah baju ataukah gimana? Yang paling suka sama golfer lokal ini seperti apa nih? Golfer lokal? Iya baju sih, benar banyak. Mereka banyak banget di bagian apparel ya, ternyata nggak cuma baju doang. Ada gloves-nya suka yang warna-warni juga, bahkan even kaos kaki. Jadi ada juga brand lokal yang ngebuat kaos kaki yang memang ditunjukkan untuk golf dan olahraganya gitu. Nah itu teman-teman, wah ramai banget. Iya, untuk beli kaos kaki doang gitu ya. Karena memang di golf tuh, apa ya, kayak saatnya norak ya. Tapi bener loh. Bener. Karena saya pribadi kalau ngantor, gitu bajunya simpel banget, batik. Di golf, kayaknya ada baju pink. Iya. Aku jualan baju polos sama baju bunga-bunga, baju apa lebih ramai. Yang bunga-bunga. Bunga-bunga, tengkorak, bajak laut, donat. Datang suami istri, suaminya saya mau yang pink. Bukan istrinya yang mau yang pink, suaminya yang mau yang pink. Jadi emang banyak banget orang-orang di golf tuh yang sukanya yang itu. Itu bener tuh, kadang-kadang lapangan tuh emang saatnya matching, ada yang biru-biru semuanya. Gitu. Jadi memang bener-bener banyak variasi. Mungkin biar mereka di lapangan juga biar nyala gitu kali ya. Kan kelihatan banget nih gitu kan. Betul, biar nggak kena bola kali emang nyalainnya. Nah, ini melihat ada tantangan dari luar juga ada. Kita bukannya saling mengalahkan industri lokal dan asing ya. Tapi ada nggak sih inovasi-inovasi dari garasi golf ini untuk kita bilang bukan lebih unggul, tapi survive, bertahan di industri yang sekarang nih? Gimana? Ada inovasi nggak sih? Kalau untuk bertahan di industri sekarang sih, yang kita lakukan untuk meningkatkan terus customer service kita ya. Sebenarnya bukan masalah di produk doang. Karena
kita di industri hobi gitu. Orang di industri hobi itu willing to spend more untuk mendapatkan customer service yang baik. Gitu. Beda kalau misalnya kita industri-industri lain pasti pacuannya pasti harga lebih murah baru kita mau beli gitu kan. Dan kalau di hobi itu kayaknya harga lebih mahal dikit tapi memang sudah nyaman, memang sudah kenal gitu kan dengan garasi, dia lebih prefer. Gitu. Jadi yang memang kita sampai sekarang mau tingkatkan lagi, dan ini kita masih berusaha terus tingkatkan ya. Karena masih banyak juga dapat input-input dari teman-teman, kita pengen coba terus tingkatin customer service kita. Dan itu yang menurut saya paling penting untuk survive di industri ini. Customer service, apalagi orang Indonesia yang kita tahu ada slogan pembeli adalah raja. Nah, itu dia tuh ya, kadang-kadang kita harus melayani dengan baik ya. Nah, kalau ngeliat dari behavior orang Indonesia, tadi kan bilangnya main golf baru sebenarnya. Dan kita tahu nih, golf tuh ada yang golfer lama, golfer baru, bahkan ada namanya sekarang golfer pandemi. Di mana mulai semenjak pandemi, di mana itu booming, dan uniknya adalah golfer pandemi ini adalah anak muda. Milenial, Gen Z ya. Nah, ini sehari-hari kan tadi bilang baru main golf juga. Nah, keseharian ini gimana sih kita bisa, Mas Ivan nih kesehariannya main golf, tapi sambil mendukung industri ini, ada relasinya nggak sih, korelasinya gimana, tetap golfnya tetap jalan? Apa jangan-jangan jarang golf nih, punya bisnis nih? Jujur saya, walaupun orang yang berada di industri golf, tipe orang yang sebenarnya jarang main golf. Malah jarang main golf? Iya, mungkin kalau teman-teman yang bahkan bukan di industri golf aja bisa main minimal seminggu sekali ya. Ya kadang sih. Iya kan. Ada yang seminggu harinya 7, mungkin mainnya 8 tuh ada. Maksimal ya seminggu 5 kali saya tahu. Habis ini kayak turun. Kan. Nah, kalau saya enggak, saya termasuk yang jarang. Karena kesibukannya juga atau di kerjaan dan lain-lain. Tapi sekalinya saya mau turun lapangan, saya berusaha untuk coba main sama orang-orang yang baru. Gitu, karena memang limitasi saya buat main nggak begitu banyak. Jadi saya selalu mencoba untuk setiap kali main kita coba main sama orang-orang yang baru. Dan sebenarnya itu yang paling terpenting kan dari main golf ya. Banyak yang bilang kalau golf itu olahraga ya untuk mencari koneksi dan lain-lain. Iya benar mencari koneksi, tapi kalau kamu mainnya sama itu doang gimana mau cari koneksinya kan? Betul. Gitu. Ya salah satunya adalah dengan ikut turnamen CEO ini. Ini bukan promosi sih. Ini bukan promosi. Sambil ya? Tapi sambil sih boleh sih, karena kita di platform mereka. Nggak, tapi beneran. Mas Andi juga suka bikin turnamen, kita juga suka ikutan, dan itu salah satu platform yang sangat luar biasa untuk kita kenal dengan orang-orang lain. Gitu, terlebih dengan orang yang sehobi dengan kita. Dan di sini salah satu, nanti turnamen ini juga menjadi salah satu experience yang paling berharga sih, karena bisa main sama pro player ya. Dan aku juga baru tahu ini sih, ternyata buat main sama pro player itu ada biaya tambahan. Ada. Dan di sini termasuk murah banget jadinya. Betul. Karena udah termasuk main juga kan. Gitu. Dan komplit itu jadinya ya. Iya benar. Emang awal-awal kalau kita tarik historinya nih, antara saya dan Garasi Golf ini lumayan panjang ya di awal. Bahkan waktu kalau diinget dulu awalnya bikin bazar tuh di acara tuh, waktu itu kita main di Dama Indah BSD. Benar. Bikin bazar pertama kali kita coba, bro coba yuk, kita ada bikin acara golf, bikin bazar on the spot. Gimana sih reaksinya, marketnya? Kayaknya rame waktu itu ya. Rame, lumayan rame. Nah, gitu. Jadi memang harus ada interaksi banyak dengan golf, dan pasti ngebantu di bisnis sehari-hari lah pasti ya. Terutama industri di golf. Walaupun jarang main ya. Sering-sering lah bro. Iya berusaha. Makanya setiap kali main berusaha sama orang yang beda-beda lagi gitu, biar kenalannya banyak. Nah, ini untuk kita ngomong persaingan. Tadi kan kita bicara yang baik-baik lah. Ini kita ngomong sedikit yang agak ke samping nih, agak keluar nih. Ada nggak sih persaingan antara luar sama lokal ini yang kita bilang sisi yang bergesekan gitu? Kuat-kuatan atau gimana? Kalau menjatuhkan kayaknya enggak lah ya, tapi ada nggak sih? Kalau sampai kayak bergesekan sih sebenarnya menurut saya sih enggak ya. Mungkin seperti yang saya bilang tadi gitu. Orang yang beli brand luar belum tentu nggak mau punya brand lokal gitu. Kasih ya nggak masalah juga dia punya brand-brand lokal, dan karena itu dia butuh ganti-ganti baju setiap kali main kan. Jadi butuh variasi yang banyak. Ya selama ini sih saling berbaur aja ya. Nggak pernah ada masalah. Iya, nggak pernah ada masalah. Kalau kita sempat ngobrol dulu awal-awal dengan salah satu distributor itu, dia bahkan pernah bilang bahwa industri second hand atau second use equipment itu bahkan bisa membantu industri barunya. Kenapa? Karena waktu itu dia bilang justru orang-orang itu nggak segen buat beli baru sekarang, karena dia tahu begitu nggak suka ya udah jual, ada platformnya nih. Awalnya waktu itu. Jadi ternyata malah mendukung di situ, bilang wah unik juga nih, dibilang justru
yang saya pikir awalnya ini bakal menjatuhkan konvensional toko-toko luar, ternyata malah saling support. Itu unik sih di situ, lumayan. Itu benar banget sih, dan itu kayaknya berlaku juga di industri lain ya. Untuk kalau bisa dilihat brand itu sudah bagus atau enggak. Ya. Brand ya mungkin brand luar gitu ya. Brand luar itu bagus atau enggak, itu bisa dilihat dari market di second hand-nya. Kalau market second hand-nya perputarannya bagus, itu tandanya emang orang banyak banget yang meminati sama brand itu. Gitu. Dan kalau second hand-nya marketnya perputarannya bagus, pasti harga-harga brand new-nya juga, barang-barang brand new juga pasti kasarnya diminati juga gitu loh. Dicari banyak orang gitu. Karena sebenarnya kita tahu brand golf itu aja lah ya, kita nggak banyak ya, perputaran juga itu aja. Tapi mungkin kalau kita bicara second hand gini, mungkin equipment kali ya. Apakah ada apparel juga second hand? Second hand apparel ada, cuman memang nggak sebanyak itu. Cuman yang lucunya ada sih. Ada ya? Iya kan banyak juga orang bikin nama, kalau fashion style tuh ciwi-ciwi tuh kan dia jual barang second dan laku banget gitu kan. Iya, ternyata di golf juga ada ya? Iya, di golf juga ada dan banyak sih, lumayan cukup banyak. Oke, baik. Nah ini kalau kita bicara tadi kan gimana cara bertahan, kita ngomong pemasaran nih, di mana brand-brand lokal ini pasti dan mostly masih kebanyakan UMKM lah kita bilang ya. Ada nggak sih pemasaran yang dilakukan oleh brand lokal ini di garasi golf untuk mengangkat mereka nih supaya bisa bersaing lah, kita nggak bisa bilang mengalahkan mereka? Ya pastinya kalau untuk brand lokal biar mereka bisa engage dan engage ke customer langsung, platform sekarang semua nomor satu ya pasti online-nya ya, sosial media online. Dan itu yang wajib dilakukan oleh para brand-brand lokal ini gitu loh. Karena brand-brand lokal ini kan pasti aim ke orang-orang yang lebih muda juga, dan mostly mereka mainnya sosial media. Jadi nggak bisa dipungkiri sosial media tetap nomor satunya untuk dimana pemasaran pemasaran platform pertamanya mereka gitu. Walaupun toko offline-nya juga tadi kan ada 3 lokasi ya. Itu lokasinya apakah di luar lapangan golf atau di tempat lain? Kalau kita tiga toko ini tiga-tiga di driving range. Jadi driving range itu adalah tempat untuk latihan golf sebelum turun lapangan. Semuanya di driving range. Gitu. Nggak ada yang di lapangan ya kayaknya? Belum ada yang di lapangan, karena kalau di lapangan rata-rata yang masuk sih pro shop gitu ya. Jadi apakah memang tidak mengambil market tersebut, ataukah memang market driving range lebih pas nih dengan garasi golf? Iya, betul. Menurut saya market driving range itu lebih cocok dengan kita. Gitu, karena orang-orang yang ke lapangan biasanya mereka udah fokus mau main ke lapangan, dan yang mereka dicari ke sana lebih ke hard goods-nya jadinya. Gitu. Karena mereka orang lapangan udah fokusnya mau main aja kali ya. Orang ke lapangan baru mau beli stick second, tapi udah di lapangan kayaknya aneh sih. Iya gitu kan, mereka pasti mau coba-cobanya pasti driving range kan. Betul. Jadi kayaknya kita lebih cocoknya. Jadi sambil dicoba, sambil latihan golf di driving range mungkin ya. Betul. Nah, ini kalau kita bicara golf pasti kita bicara komunitas. Nah, garasi golf nih ada masuk komunitas-komunitas nggak sih, atau masuk komunitas atau engage dengan komunitas apa untuk menyebarkan nih visi misinya garasi golf? Untuk komunitas sih kita dari pertama kali online itu udah banyak banget membaur gitu ya dengan komunitas ya. Kita banyak kenalan, kita banyak support gitu. Cuman memang dari kita bertiga selalu komitmen dan selalu ngomong kalau memang ada komunitas lokal yang pengen ngebuat acara golf, kita akan berusaha sebisa mungkin kita support. Komunitas ya, bukan perusahaan ya. Jadi memang kita pengen tujuannya untuk support komunitas-komunitas ini gitu. Jadi banyak banget, sampai sekarang pun masih sering banget kalau misalnya ada komunitas yang pengen bikin acara, minta tolong garasi support, kita pasti support itu. Sekecil apapun, sebisa apapun kita akan tetap bantu gitu. Karena dari mereka juga lah industri golf ini di Indonesia kita berkembang kan gitu. Nah ini dari bertiga, tadi kan bilang bertiga ya. Ini gimana sih ngaturnya nih, ngobrolnya? Apakah ada yang 2 jaga toko, 1 main golf, atau manajemen gimana sih ngaturnya nih? Enggak, kita bertiga ada bidangnya masing-masing. Ada bidang masing-masing ya. Kita bagi bidangnya bertiga, ya sesuai dengan kelebihannya masing-masing juga lah. Masing-masing. Cuman kalau main golf rata-rata langsung main bareng. Langsung bertiga ya? Waduh. Nggak, kita ganti-gantian juga. Ganti-gantian. Nah ini, tapi ada relasi nggak sih antara, kalau kita bicara kan pasti skill lah ya. Golfer itu gimana caranya kita ada equipment meningkatkan skill. Nah ini dengan dengan ada garasi golf,
bisa membantu skill apa sih ke player gitu? Apakah bisa meningkatkan dari sisi golfnya mungkin, atau mungkin dia beli second, sisanya duitnya bisa ditabung untuk latih pro, atau seperti apa sih? Iya, yang jelas sih yang paling sering garasi golf temuin itu buat teman-teman yang salah beli stick. Waduh, Iya, itu kayak banyak ya kan. Tapi karena ada garasi golf, jadi mereka nggak takut untuk salah. Jadi mereka salah, mereka tinggal jual lagi. Mereka salah, mereka tinggal jual lagi. Jadi ya mereka cobain banyak stick gitu ya. Ya nggak masalah juga sih, terserah mereka. Betul. Gitu kan. Cuman ya jadinya kita platform yang bisa memberikan mereka kenyamanan untuk mencoba banyak stick. Itu yang lucunya gitu loh. Dan selain mencoba banyak stick, up to date juga sama stick. Karena seperti yang kita tahu, kurang lebih 1-2 tahun sekali brand-brand golf itu pasti keluar stick baru. Betul Dan banyak banget teman-teman yang ya kayak beli iPhone mungkin ya. Tiap ada yang baru mau ganti. Nah, yang lama gimana ya? Mereka lempar ke garasi golf gitu. Iya, jadi orang juga nggak takut untuk beli baru, untuk mencoba mungkin ya. Dan kalau salah ya udah tinggal jual lagi, ada marketnya juga. Betul. Tapi kalau kita naruh stick itu bakal lama nggak sih? Nggak laku atau gimana? Atau bakalan cepat banget? Kalau kayak gitu sih balik lagi tergantung sticknya apa, kondisinya gimana dan harganya gimana ya. Ya kalau misalnya sticknya bagus dikasih harga murah, rebutan. Pasti rebutan. Cepet ya? Hitungan detik bisa. Waduh, begitu post langsung habis. Benar, itu sering banget terjadi gitu. Jadi memang ya teman-teman nanti kalau memang mau ngecek ke garasi jangan lupa turn on notification. Itu sih orang teman-teman suka pada bilang kayak gitu. Oh ya? Iya, turn on notification. Jadi kalau misalnya ada notifikasi garasi golf pos, cepet buka. Kalau sesuai yang kita mau bisa langsung cek. Karena kadang-kadang ada orang yang salah ngasih harga atau kebaikan kali ya. Iya, aduh kalau saya mau laku cepet, udah jual aja segini gitu. Oke. Itu Ini ada kalau kita bicara season ya, atau waktu kan dari Januari Desember. Ada nggak sih bulan-bulan yang segini nih paling laku keras, segini paling laku apa? Ada nggak sih di sini paling turun gitu? Paling turun tuh pas liburan. Lucunya malah liburan. Liburan pasti penjual equipment turun ya? Iya, jadi kayak misalnya libur Lebaran, libur Desember kemarin itu kerasa lebih drop ya, lebih sepi. Industri ya. Setelah liburan naik semua. Mungkin orang-orang golf itu kalau lagi bulan liburan mereka liburan ya. Iya. Setelah liburan mereka pulang, wah mereka udah pengen main gitu kan. Atau duit habis jual barang mungkin ya. Habis ya. Gitu. Kemarin juga gitu baru rame kayak gitu kan. Nah, biasanya sih yang itu tuh uniknya sih kayak gitu. Oke. Wah, ini menarik berarti ya. Tapi ini kalau kita bicara golf nih, apalagi kita bicara industri, kayaknya waktu 20 menit, 30 menit kayak nggak akan cukup nih ya. Nih sayangnya karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi ini. Mungkin nanti kita di luar ya, kita cari stick mana yang bagus hari karena mau jual juga nih beberapa nih barang nih. Oke. Terima kasih banyak Mas Ivan udah hadir di sini, sudah sharing cerita, luangin waktunya untuk sesi Meet the Golfers on CEO Talks. Dan mungkin akhir kata saya Andri Sena, sampai jumpa di Meet the Golfer on CEO Talks di sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk join Kompas Pro MCO Golf Hub di Damai Indah Golf tanggal 30 Januari 2024. See you there.